tanggal 4-nya 12 sama 4 ya. Ya, betul. Sorry, tadi saya yang salah berarti. Yang tanggal 3, actual work-nya 6, yang untuk pekerja. Yang tukang itu 2. Tapi di tanggal 4, 12. nah ya, sorry, saya kebalik tadi ya. Jadi ini Coba, kosong yang di tanggal 3 habis dipindah ke sini. enggak, tanggal 3 itu sesuai rencana, Mas. Lihat tuh, kegiatan C yang A itu kegiatan C yang bagian A, kegiatan C mundur sehari dengan mengerjakan 6 pekerja dan 2 tukang. Nah, itu maksudnya. Tanggal 3 itu berarti 6 pekerja, 2 tukang. Tukang, ya. Kemudian tanggal Pekerjaan tanggal 4 itu yang 12. Iya, saya salah tadi. ini kalau ngisi 12 yang atasnya itu dihapus apa enggak? Ini jadi Oh, nggak usah biarin. Yang hilang. pekerja aja. Otomatis itu yang atas. Iya, Iya, yang 12. Yang bawah diganti yang pekerja 12, yang tukang itu tukangnya 4 ya tadi ya. ya. Ya, sorry, tadi saya kebalik. Yang tanggal 3 diisi itu. Gimana? Saya ambil kontrolnya aja. Ya. Yang ini loh, Mas. Nah, ini remote saya nggak bisa ya. Koneksi ini ke anu. Coba, Mas. Yang ini sampean ganti, Mas. Ini diisi 6, Mas. Ini tanggal 3 ini ya. Ya, sudah. Yap. Yang bawah isi 2. Pindah ke tanggal 4 ya. Tanggal 4, 12. Nah, Yang bawah 4. sudah. Yang tanggal 5. Actualnya 0. Yang bawah juga 0, Pak. Yap. Gak masuk semua kan? Yaitu yang C ini ya. Tanggal 5 karena suatu hal. Kalau sesuai kebutuhan. Oh iya, Pak. Ya, masuk Ya. hal maksudnya ya. Terus kemudian yang checklist itu tadi bagaimana? Itu masuk di itu belum sampai isi semua, Mas. Oh, Yang tanggal 6. aktualnya ya. Tanggal 6 itu sampai isi dulu. Ya, aktualnya 6 sama 2. Ya. Oke. Ya.
Kemudian masuk ke, oke. Ada udah klik ke sini ya. Berarti sekarang masuk ke tables. Ganti ke entry. Jadi, ini sudah tentang notes ya, Pak. Ya, udah. Kemudian klik kanan di sini. Kasih note. Note-nya terserah ya. Mirip kayak tadi, intinya Anda menceritakan setiap harinya itu apa saja yang terjadi pada proyek di tanggal 3 tadi kan kerja rencana ya. Kenapa kerja 2 tukang. Ya, Pak. Di tanggal keempat Anda menambah kerja menjadi, nah itu. Ditulis saja Mas hari ke tanggal 3. Oke. Itu terserah formatnya, terserah sampean ya. Ya, Pokoknya Pak. Anda paham dengan kata-katanya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kembali ke siapa tadi ya? Siapa tadi? Yang saya screen tadi Mas siapa ya? Saya, Pak. Iya, ya, Pak. Mas Amar. Kemudian ke pekerjaan A atau nomor 3 ya, soal kejadian yang ketiga. Oke, jadi di situ Anda bisa lihat ada informasi kalau pekerjaannya selesai, dia ada tanda centang. Kemudian di situ ada tanda notice. Notice itu adalah tempat kita mencatat. Dan pekerjaan itu selesai dan akhirnya warnanya menjadi kosong seperti ini. Itu untuk pelaksanaan. Kemudian yang nomor 3 kegiatan A, coba yang A diarahkan, Mas. Sudah ya. Kegiatan A, volume kegiatan sebesar 100 meter kubik, sehingga rencana perharinya adalah 25 meter kubik. Coba lihat dibaca ininya ya. Dibaca soalnya. Kita lihat pekerjaan A itu durasinya kan 4 hari ya. Anggaplah pekerjaan A itu adalah pekerjaan galian. 100 meter kubik. Anggaplah dia itu pekerjaan galian. Jadi kalau durasinya 4 hari, targetnya kan otomatis 100 dibagi 4 per harinya butuh 25 meter kubik. Hari pertama, yang itu pekerjaan A, jumlah tenaga sesuai rencana, yaitu 3 pekerja 1 tukang, tapi hasil yang dicapai adalah 20 meter kubik. Nah ini kan, ngerti maksudnya nggak? Rencananya itu nggak 25 meter kubik progresnya. Tapi ternyata nggak nyampe, cuma 20. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin ya. Ini yang sering terjadi di proyek. Pekerja sudah sesuai rencana, tapi hasil yang dihasilkan tidak sesuai rencana. Nah, itu gimana update-nya? Anda klik yang A, kemudian pilih yang namanya tambahan kita tadi. Ini sebentar ya, A. Betul ya? Oke, sudah. Oke, yang selanjutnya adalah, sebentar. Ini pekerjaan A ya. Oke, oh iya. Sekarang kita masuk ke bagian ini. Sorry Mas ya, balik ke view dulu aja. Kemudian pilih namanya yang detail tadi, mana detail? Ini diganti menjadi tracking. Sudah? Oke. Mohon maaf, Pak. Pak,
Zoom saya error bacaan. Oh gitu. Oke, coba. Sudah, Nah, oh sudah. Oke, siap. Di situ Anda masuk di sini ya. Anda klik kanan, Mas. Persen komplit. Di sini klik kanan, terus pilih namanya persen komplit. complete. Insert kolom. Persen komplit itu dipilih. Persen komplit. Tadi di paling atas itu. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Sekarang Anda isi jumlah pekerjanya tadi 3 dan 1. Di sini ya. Oke, 3 dan 1. Work-nya. Di tanggal Jangan di situ, Mas, yang di 7 nih, Pak ya. Kenapa? Di tanggal 7 ini. Yap. Nah, lah kok 7? Di soal berapa? Pekerjaannya 3, tukangnya 1. Pekerja 3, tukang 1, Mas. Oke. Oh, oke, lihat ke ini, digeser ke atas. Scroll ke atas. Ini scroll ke atas. Oke. Persen komplitnya 25% ya. Jadi gini, karena galiannya itu 100 meter kubik dan targetnya itu 25%, harusnya memang persen komplitnya adalah 25%. Tapi realisasinya apa tadi? Ya berhasil 20. Harusnya 25 atau 25%, tapi ternyata cuma dapat 20. Caranya gimana? Anda klik tables di sini. Kemudian, ini tadi ada nggak ini ya? Arahkan klik ke sini, Mas. Oke, kemudian pilih yang namanya ini, tables. Tables, klik tables. Tracking. Oke. Nah, disinilah kita akan ubah. Kalau misalnya dia 25%, kemudian selama totalnya 4 hari, nah berarti ini kan masuk akal ya. Karena 100 dibagi 4, 100 meter kubik misalnya ya, pekerjaannya dibagi 4 itu 25 meter kubik. Nah sekarang kalau dia cuma mencapai 20%, idealnya durasinya nambah cepat atau nambah lambat atau tetap? Tambah lambat, Pak. Nambah lambat, nambah panjang ya. Berarti kalau actual duration ini sudah terjadi 1 hari, remaining duration ini adalah waktu sisanya berapa hari lagi. Nah, kalau sekarang dia progresnya 20%,
Berarti selesainya nanti kira-kira berapa hari? 5 hari ya, betul nggak? 5 hari. Nah, misalnya 100 kubik dibagi 20%, nanti selesainya 5 hari. Berarti remaining duration-nya jadi berapa di sini? 4. 4, coba diisi 4, Mas. Ini diklik 4. Oke, selesai ya. Berarti dia persen complete-nya sesuai dengan rencana kita, 20%. Dengan konsekuensi, kalau progresnya nggak tercapai sesuai rencana, kita yang harus edit adalah remaining duration, durasi sisa yang kita edit. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kemudian Anda isi ya. Di A itu Anda klik kanan, kasih catatan. Nah, kasih catatan. Kasih note. Kasih note apa tadi? Oke. Tanggal 7, tanggal berapa itu mulainya? Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Rencana mendapatkan progres 25% dengan buka kurung ya. 3 pekerja plus 1 tukang. Oke. Tapi yang tercapai baru 20%. Oke. Klik oke. Nah, itu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Nanti kita setiap sore kalau di proyek sudah tahu progresnya orang-orang, kita catat. Nah, kayak gitu. Jadi begitulah cara kita untuk input progres pekerjaan. Kemudian sampai sini ada yang ketinggalan? Ada yang tanya dulu? Pak, saya tanya. Monggo. Tadi kan ini diganti harinya ya, Pak. Terus kalau misalnya yang diganti persennya gimana, Pak? Hasilnya tetap sama atau? Oh, jangan. Kalau kamu ganti persennya, remaining durasinya yang beda nanti. Atau actualnya yang berubah nanti. Coba Anda ganti. Coba lagi diganti masih yang 4 hari, diganti 3. Kemudian persennya sampai ganti 20 coba. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi. Actual durasinya yang turun. Ya, jadi dianggap dia nggak kerja sampai 1 hari, cuma 0,8 hari. Padahal nggak kayak gitu, ya kan? Sebenarnya udah tercapai beneran. Ya, jadi kalau kalian langsung masukkan 20%, yang terjadi adalah dia menganggap pada hari itu yang dikerjakan baru 0,8 hari, belum sampai sehari, Mbak. Nah, padahal realisasinya dia udah selesai sehari kerja. Tapi yang dicapai sedikit. Ya, yang harus Anda ganti adalah remaining duration. Oke, jelas? Iya, Pak. Oke. Oke, itu ya, itu progres. Ada progres yang pertama adalah kalau sesuai rencana, ya langsung update aja jumlah pekerja sama jumlah tukang. Progresnya kalau tercapai sesuai rencana, ya udah biarin. Tapi kalau nggak sesuai dengan rencana, Anda edit lagi dengan cara masuk ke bagian sini. Yang ini ada di bagian tabel dan tracking tadi. Nah, lanjut. Ada yang tanya? Belum? Oke, masuk ke tambahan, Mas. Lihat project statistik, Mas. Oke, di situ ada namanya start, ada namanya finish. Oke.
Jadi current itu saat ini, itu adalah tanggal 3. Kemudian nanti ada variance, startnya itu tanggal 2 hari. Artinya apa? Ada kemoloran proyek kita itu 2 hari, yang awalnya tanggal 1, molor tanggal 2. Kemudian nantinya rencananya nih ya, finish-nya akan ada kemoloran sampai 11 hari. Itu cara bacanya ya. Nanti kira-kira seperti itu. Oke, ini cara bacanya dulu aja. Jadi itu kayak ini baseline rencana kita itu tanggal 1 mulai proyeknya. Tapi ternyata actual-nya atau realisasinya baru mulai tanggal 3. Oke ya. Tuh. Itu cara bacanya dari statistik. Kemudian kita bisa lihat juga di sini baseline atau rencananya itu dikerjakan dalam waktu 30 hari. Kemudian yang baru selesai itu adalah 2 hari kerja. Masih sisa 36 hari. Loh, kok 36 hari padahal baseline-nya 30 hari? Karena kita terlambat tadi, ada progres yang cuma 20%, ya kan, yang pekerjaan A. Yang C itu ada 1 hari sing pekerjanya itu gak masuk, molor, ya kan. Dia sudah bisa mencarikan kira-kira nanti kemoloran hari kita itu akan menjadi 39 hari. Ya. Nah, ini agak sulit nih kalau Anda harus menghitung sendiri tanpa bantuan MS Project ya. Jadi keunggulan MS Project adalah Anda sudah bisa mengukur kapan kira-kira proyek saya ini kalau dengan kondisi seperti ini telatnya sampai kapan. Nah, sudah bisa diprediksi. Oke? Ngerti nggak sampai sini? Kemudian ini rencana duitnya kira-kira habis segini. Yang terserap duitnya itu baru segini. Nah, itu ya manfaatnya. Jadi proyek statistik itu untuk membaca secara umum, secara global tentang kondisi real proyek yang sudah kita laksanakan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Waktunya saya beda. Oh, nggak apa-apa beda ya. Yang penting paham ininya dulu aja, cara bacanya. Perkara nanti beda karena rupiahnya ada yang salah input atau apa itu sudah masalah nanti aja. Pokok Anda tahu cara inputnya. Oke, nggak apa-apa. Kemarin kan pasti ada yang salah setting-setting RAB-nya, salah predecessor-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, yang persen-persen komplit sama physical komplit tadi gimana Pak maksudnya Pak? Bisa diulang Pak? Yang ini, coba di close Mas. Yang 20% tadi ya Mas? Iya Pak. Oke. Jadi gini ya Mas ya. Pekerjaan pada hari itu, ini coba di scroll ke bawah Mas. Oke. Kita itu kan ngelaksanain proyek pekerjaan A itu rencananya adalah 3 pekerja dan 1 tukang. Dan benar kita melaksanakan sesuai dengan rencana kita. Kita sudah punya 3 pekerja dan kita sudah punya 1 tukang. Benar. Harusnya progres yang dicapai dari yang 100% dibagi durasi pekerjaan A itu kan 4 hari ya. Harusnya itu tercapai 25%. Kalau 1 hari itu dilaksanakan oleh jumlah orang ini. Ya kan? Tapi Mas, yang terjadi di proyek kan nggak selamanya sesuai rencana. Harusnya dia menyelesaikan bobot pekerjaannya 25%, tapi yang terjadi adalah dia cuma menyelesaikan 20%. Intinya, ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Nah, kemudian kita edit, Mas. Coba ini di-scroll ke atas, Mas. Nah, konsekuensinya apa? Karena persen komplitnya itu turun dari yang rencananya 25, yang terjadi adalah pasti durasinya akan molor, betul nggak, Mas? Nah, molor. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jumlah molornya? Gampang saja. Progres yang dia capai tadi itu 20%, ya tinggal 100% dibagi 20%. Ketemunya adalah 5.
Jadi untuk menyelesaikan semua pekerjaan dia butuh 5 hari. Sedangkan yang sudah dilaksanakan 1 hari. Nah, remaining-nya atau remaining itu adalah sisa harinya adalah 4 hari. Nah, gitu maksudnya, Mas. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Tapi tadi punya saya kok beda ya, Pak ya. Maksudnya tadi kan langsung input ke pekerjaan sama ke tukang 31 gitu ya. Nah, persen komplitnya ini cuma 6% gitu, Pak. Emang gitu. Durasimu paling, Mas, atau sampean salah pilih pekerjaan gitu. Harusnya kan pekerjaan A. Sudah saya ganti ke A itu, Pak. Durasinya 4 hari nggak? Durasinya semua sama, Pak. Semuanya 4 hari. Coba share screen, Mas. Ini siapa yang? Oke. Seperti ini, Pak. Nah, tadi itu di sini 6. Yang persen komplitnya ini 6. Terus ini tadi saya ubah sendiri jadi 20. Coba Ctrl Z. Nah, seperti itu. Oke. Oh iya. Nah, Oke, coba work-nya sampean actual work-nya sampean belum isi ya? Coba actual work. ini saya isi. Pekerjaannya 3, actual work-nya. Ya, sudah. Coba. Oh, sudah. ketik. Oh iya, sudah, Pak. Ini terus di Oke, yang remaining-nya itu. Digeser aja, Mas. Digeser. Ininya digeser. Oh, ini diganti di bagian view. Ini entry. Labelnya diganti tracking. Oh ya udah. Ya. Oke. Oke. Ini diganti 5. 4 ya? 4 diketik. Oh ya udah. Oke, sudah ya? Udah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mungkin itu saja untuk kuliah kita hari ini. Saya ada kuliah lagi jam 9. Oke, mohon maaf atas kesalahannya tadi. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar cara membuat RAB di MS Project. Nah, itu nanti yang real untuk pelaksanaan di proyek bagaimana. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.